Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba ngobrol terkait dengan apa yang akan kalian lakukan selepas sekolah atau selulusnya dari SMK gitu ya. Ada banyak sih yang nanya, ya anggaplah beberapa siswa bertanya tentang kampus, tentang kerja, kuliah sambil kerja, ada yang bertanya tentang kerja. So, apa yang ingin kamu ambil? Kita akan berfokus kepada 3 poin atau tiga titik di sini. Titik yang pertama atau poin yang pertama di sini yang mau saya ambil adalah how if. Bagaimana jika selepas selesai SMK kalian kerja? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika selepas SMK kalian kuliah sambil kerja? Dan bagaimana jika selepas SMK kalian fokus kuliah? Oke. Terima kasih sebelumnya untuk yang sudah mau hadir. Karena buat saya ini cuma ya obrol-obrolan aja sih. Makanya kalau saya nggak dengar suara kalian, atau saya nggak ngelihat wajah kalian, jadinya aneh obrolan ini gitu. Tapi ya mungkin begitulah ya. Oke, kita akan coba bicara yang pertama itu adalah how if, bagaimana jika selepas SMK atau selulusnya kalian dari SMK kalian kerja. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kita dalam kondisi yang extraordinary atau nggak normal lah, atau ya orang bilang, ada beberapa yang bilang new normal gitu kan karena pandemi ini gitu. Bagaimana dengan kerja? Sebenarnya saya yakin bahkan di antara kalian pun ada yang sudah kerja, memanfaatkan waktu di antara pandemi ini. Entah kalian bagaimana PJJ-nya, misalnya ada yang PJJ-nya, oke, gue habis ngerjain tugas, terus gue langsung kerja. Kerjanya misalnya sambilan, ada yang ngojek, ada yang jaga warung. Karena kemarin ada juga laporan, ya Pak, nih ada siswa yang jarang ngerjain tugas karena dia diminta jaga warung. Itu nggak 1-2 kayak begitu. Karena orang tua kadang-kadang juga salah kaprah bahwasanya PJJ itu dikira libur. PJJ nggak ngapa-ngapain. Salah kaprahnya orang tua itu dari mana sih? Ada beberapa sebab. Cuma sebab yang paling sering saya dengar adalah karena siswanya sendiri tidak mengerjakan tugas gitu. Orang tua tuh terlalu tahu bahwa siswa ngerjain tugas kalau dia megang pulpen, megang buku, dan nulis. Nah, atau mungkin di depan laptop gitu ya, ada beberapa cara untuk mengerjakan tugas. Nah, orang tua nggak tahu itu, akhirnya minta aja, yaudah kamu kerja misalnya. Ada beberapa seperti itu. Nah, pada masa sekarang kita perlu paham dan kita perlu tahu bahwa banyak orang kantoran ataupun pabrik, buruh itu yang di PHK. Banyak sekali. Karena memang saya nggak bisa bilang Indonesia hyperinflation ya, atau inflasi berlebih, tapi yang jelas Indonesia ini ekonominya sedang carut-marut, sedang sangat tidak stabil. Maka kalau dikatakan bagaimana kalau misalnya lulus sekolah kalian mau kerja, bisa. Tapi kalau kita berbicara tentang peluangnya mengecil atau berkurang. Karena seperti tadi saya katakan, ada banyak sekali perusahaan yang ada yang sampai pilot atau bangkrut, ada yang tutup, ada juga yang ya masih bertahan dengan tertatih-tatih gitu ya. Maka saran saya memang kalau dilihat dari trennya, tren orang-orang cari uang belakangan ini, trennya adalah entrepreneur atau wirausaha. Nah, entrepreneur ini juga ada banyak sekali hal yang bisa kalian masuk, bergantung juga dengan
keahlian atau kenekatan. Jadi dari entrepreneur atau wirausaha, kita bisa spesifikasikan menjadi 2, yang dijual itu adalah barang dan jasa. Kalau kita berbicara tentang menjual barang, kalau yang saya alami selama ini, menjual barang itu modalnya cuma satu, nekat. Nekat aja dulu gitu. Pak, tapi saya nggak punya modal. Nekat aja, nekat minjem kek, nekat apa gitu. Pokoknya nekat untuk bisa berusaha atau berwirausaha gitu. Berusaha di kaki sendiri. Itu kalau yang kamu jual adalah barang. Sedangkan kalau jasa, ada 2 modal utama. Yang pertama nekat, itu udah pasti. Yang kedua adalah skill atau kemampuan. Contoh misalnya kalian mau jual usaha desain grafis misalnya. Bukan desain gratis ya, tolong digarisbawahi. Bukan desain gratis tapi desain grafis. Maka nekat itu pasti, tapi yang kedua juga kalian harus punya skill. Skill dan di sini yang pasti skill editing ya. Walaupun sekarang alhamdulillah zaman masih makin canggih, editing bisa via handphone. Misalnya buat logo gitu, buat logo bisa di handphone. Nah, yang mana yang mungkin kalian bisa ambil untuk entrepreneur itu tergantung kalian nanti setelah lulus. Bahkan kalau bisa sih sudah dirancang dari sekarang ya, kalau mau berwirausaha gitu ya. Karena memang yang saya katakan peluangnya lebih besar ke situ. Orang, apalagi kalau kamu bisa mengikuti tren, atau bahkan mendobrak tren sebenarnya ya. Kalau Panji Pragiwaksono pernah mengutip bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya begini, kalau kamu misalnya sekarang nih apa nih yang lagi ngetren, misalnya apa yang lagi ngetren misalnya kemarin kayak alpukat kocok misalnya ya. Nah, kalian akhirnya mau jual produk serupa alpukat kocok dengan rasa yang lebih enak gitu ya. Itu nggak akan lebih baik daripada kamu menciptakan olahan alpukat yang lain, misalnya alpukat tumbuk gitu. Padahal hampir mirip-mirip aja, kalau kocok misalnya dikocok, kalau tumbuk pakai tumbukan gitu, terus dicampur rasa-rasa apa. Nah, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi alpukat tumbuk itu kan lebih beda nih. Nah, itu kemungkinan akan dilirik orang, "Ih, apaan sih nih? Kok ada yang baru nih?" gitu kan. "Kok alpukat ditumbuk? Biasanya cuma dikocok, biasanya cuma dikerok atau di blender. Nah, ini ditumbuk." Nah, itu adalah hal yang lebih baik daripada kamu hanya memperbaiki rasa alpukat kocoknya itu. Itu tentang wirausaha ya. Ini masukan aja buat kalian. Nah, itu mungkin bisa dirancang mulai dari sekarang, kalau kalian mau berwirausaha. Kalau kalian tetap nekat misalnya mau mencari kerja gitu ya, entah itu misal jadi pegawai di salah satu waralaba department store misalnya, atau minimarket misalnya atau apa, silakan saja selama memang ada peluang ambil. Tapi ada satu pesan dari saya buat kalian terutama yang baru lulus, apapun pekerjaannya ambil aja. Mau gajinya kecil, mau gajinya besar, ambil. Karena saya pernah bilang kepada beberapa siswa saya yang PKL, sebenarnya salah satu fungsinya PKL itu tidak hanya tentang experience atau pengalaman, tapi juga yang paling penting adalah link. Link itu maksudnya adalah jejaring atau jaringan, atau kenalan lah gampang. Kadang kalau kita makin kenal orang, itu kita makin gampang mendapatkan sebuah akses. Jadi gampangnya begini, misalnya kamu nggak pernah nih kenalan sama siapa gitu ya, kamu nggak pernah kenalan sama orang, atau kamu introvert maksimal lah gitu ya, nggak berinteraksi dengan orang, itu akan lebih sulit mendapatkan informasi ketimbang orang-orang yang punya banyak teman atau punya banyak channel lah kalau kata orang-orang gitu ya. Misalnya kalau kamu punya banyak link atau punya banyak kenalan, maka kalau misalnya kenalan kamu punya lowongan, kamu bisa masuk. Di sini ada lowongan nih, oh itu masuk. Kayak gitu. Jadi misalnya pun nanti kamu dapat pekerjaan misalnya OB kah atau apa, ambil aja dulu sambil mencari teman, rekan
agar nanti suatu saat misalnya ada pekerjaan lebih baik kamu bisa pindah. Nah, itu adalah jika how if gimana jika kamu selepas kuliah mau selepas SMK mau kerja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang akan saya bahas, bagaimana kalau misalnya selepas SMK kamu mau kuliah sambil kerja. Ini bukan hal yang hmm, nggak bisa dibilang susah, tapi juga nggak bisa dibilang gampang gitu. Karena saya sudah mengalami namanya kuliah sambil kerja, terutama dari S1 pernah juga, di S2 juga pernah. Kuliah sambil kerja itu luar biasa. Luar biasa di sini pertama kamu harus punya tekad yang luar biasa. Yang kedua juga kamu harus punya gimana ya bicaranya ya, stamina lah, fisik yang kuat. Karena kuliah sambil kerja itu tidak hanya fokus terhadap apa yang harus kamu pikirkan saja, tapi tubuh kamu juga harus fit untuk menghadapi itu. Gampangnya misalnya seperti ini, kalau kamu misalnya jadi salah satu kasir di salah satu minimarket gitu ya. Nah, kamu misalnya dari pagi sampai siang, ini terlepas dari kamu dapat shift berapa ya. Kamu dari pagi sampai siang misalnya kerja, terus ambil kuliah kelas malam. Nah, itu bisa. Tapi memang saya pernah sekali mengajar di salah satu universitas gitu ya. Pada saat itu dimintai bantuan, itu kelas mahasiswa malam itu memang luar biasa. Udah ada yang datang-datang matanya merah, capek gitu. Yang pasti mukanya lesu, udah kusut deh mukanya gitu. Karena emang capek gitu. Maka kalian harus benar-benar punya tekad dan stamina yang bisa dijaga gitu. Tapi balik lagi, kalau kalian punya tekad yang kuat, insya Allah bisa. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan kampusnya? Oke, saya sedikit akan memberikan prakata bahwa tidak semua kampus dan tidak semua jurusan punya kelas karyawan. Oke, tentu kalian pernah dengar tentang kelas karyawan. Kelas karyawan itu gampangnya isinya adalah karyawan, tapi bukan itu. Kelas karyawan itu adalah kelas yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah bekerja. Nah, contohnya misalnya kelas itu biasanya itu hanya diadakan misal Jumat Sabtu atau setiap malam. Jadi misalnya mulainya pada maghrib gitu ya, dari setengah 7 sampai jam 9 atau sampai jam 10 malam. Itu adalah kelas karyawan. Dulu di S2 sendiri saya pernah ikut kelas malam namanya ya. Itu mulainya ada yang kadang dari jam 4 sampai jam 9, ada yang dari jam 4 sampai jam setengah 7 tergantung dari kebijakan kampusnya dan juga tergantung dari mata kuliahnya. Nah, itu balik lagi ya, tekadnya harus kuat. Mata kuliah atau fakultas apa saja yang biasanya ada gitu ya. Sering banget nemuin misalnya yang punya kelas karyawan banyak sih ya. Kalau beberapa kampus itu malah hampir semua punya kelas karyawan. Biasanya dia punya kelas khusus lah kayak misalnya Jumat Sabtu kayak gitu. Sebutlah misalnya salah satunya kayak semacam Unindra misalnya atau Unpam misalnya. Itu kampus-kampus yang luar biasa dengan biaya terjangkau dan juga punya kelas khusus, entah itu kelas Jumat Sabtu ataupun kelas malam. Terus ada juga beberapa yang saya belum nemu, salah satu yang saya belum nemu itu kayak misalnya psikologi. Psikologi itu saya belum ketemu kelas karyawan atau kelas malam. Nggak tahu. Udah beberapa tempat saya coba cari, mungkin saya kurang jauh nyarinya. Barangkali kamu bisa nyari ketemu, kalau ketemu kasih tahu saya. Itu nggak ada kelas malam atau kelas khusus karyawan gitu. Karena memang ada beberapa juga terutama yang spesialis ya.
spesialis itu biasanya tidak ada kelas karyawan. Apalagi kayak misalnya kedokteran, wah kedokteran kelas karyawan gimana gitu kan. Yang saya tahu kedokteran itu benar-benar harus digojok juga tuh. Digojlok orang untuk bisa benar-benar lulus dari situ gitu ibaratnya. Nah, itu tentang kuliah sambil kerja perkataannya. Selanjutnya adalah bagaimana kalau mau fokus kuliah. Nanti kita belum membahas bagaimana cara menentukan prodi atau program studi yang mau kalian ambil ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana jika kalian fokus kuliah. Jika kalian fokus kuliah, ya sudah, kalian kuliah saja. Tapi jalurnya biasanya kalian bisa ambil, tentu targetnya biasanya orang yang fokus kuliah adalah negeri gitu ya. Karena biasanya di semester awal, misalnya pun dia mau kuliah sambil kerja, dia tetap harus mencoba menselaraskan ritme belajar di kampus gitu. Misalnya banyak banget sih mahasiswa yang nyambi juga, misalnya dengan private gitu ya, buat nyari tambahan. Nah, kalau misalnya kalian mau fokus kuliah seperti ini, ada beberapa jalur yang bisa kalian ambil. Jalur yang paling populer tuh 3 ya, tapi sebenarnya banyak, ada banyak banget. Contoh misalnya, yang paling populer tuh SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri gitu. Nah, sama di antaranya dari SNMPTN, SBM, dan jalur mandiri ini juga beda-beda, cara masuknya juga beda-beda, dan juga prosesnya juga beda-beda. Cuma kalau kalian memang orang yang punya kesempatan untuk fokus kuliah, menurut saya fokuskan terhadap kuliah dan coba masuk di kegiatan mahasiswa. Entah itu misalnya hima atau BEM misalnya, atau misalnya apa sih, kayak kalau ibaratnya SMK tuh ekskul gitu. Apa ada banyak di kampus itu. Kenapa seperti itu? Sekali lagi seperti tadi yang saya katakan bahwa kalian butuh membangun relasi atau membangun link. Nah, kalau relasi itu terbangun, itu akan lebih baik daripada kalian cuman kuliah pulang atau kupu-kupu. Ya. Lebih baik kalian coba membangun relasi. Relasi paling bagus memang di BEM. BEM ataupun hima itu udah relasi yang paling bagus, salah satu ya. Dan juga tentu unit kegiatan mahasiswa atau UKM beda-beda di kampus namanya apa. Gampangnya pokoknya kayak ekskul lah. Nah, kenapa harus balik lagi, kalian butuh meningkatkan soft skill kalian, ya soft skill dan hard skill, pokoknya kemampuan-kemampuan itu, dan juga tadi relasi menguatkan relasi. Itu adalah tentang 3 pandangan setelah SMK kalian mau ngapain. Saya nggak akan memberikan pandangan keempat, karena pandangan keempat itu jadi beban keluarga, itu nggak enak banget ya. Ketika kalian ngarep misalnya pengen kuliah, ternyata nggak ada yang masuk negeri, ini nauzubillah ya, pengen kerja nggak dapet. Nah, sebenarnya kalau sudah kerja nggak dapet tuh mau nggak mau harus coba wirausaha. Pokoknya gimana caranya kamu bisa hidup. Saat ini kita memang harus berpikir seperti itu. Nah, bagaimana caranya menentukan fakultas? Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Pak, saya bingung Pak, saya mau ngambil apa ya? Saya antara A atau B, saya mau ini apa ini. Nah, yang pertama, sebelum saya masuk bagaimana caranya memilih kampusnya, saya akan masuk ke bagaimana cara memilih fakultasnya. Ada beberapa pertimbangan di dalam memilih fakultas. Yang pertama, yang jelas adalah bakat dan minat. Ya, ini terlepas kamu mau masuk negeri ataupun swasta. Contoh misalnya, kamu punya bakat di bidang arsitektur misalnya. Maka bakat dan minat, bakat dan minat. Ada orang yang berbakat tapi tidak berminat gitu. Berminat untuk menjalani profesi tersebut. Semisal dulu saya punya bakat dan minat di bidang lain, di bidang sastra contohnya. Cuma karena realita akhirnya saya tidak bisa mengambil sastra, saya ambil matematika pada saat itu gitu ya. Nah, itu juga nggak ada masalah, tapi sastranya tetap jalan tuh. Ya ibaratnya semacam kayak kalian misalnya kalian ambil jurusan OTKP nih tentang perkantoran, tapi ekskulnya kalian ngambil taekwondo misalnya, itu kan nggak ada nyambung-nyambungnya, tapi dua-duanya masih bisa jalan seperti itu.
Nah, terus bagaimana cara memilih fakultasnya? Yang tadi pertama adalah, bakat dan minat, yang kedua adalah tentang kesempatan, peluang. Nah, peluang ini mungkin nanti di sesi berikutnya di siang kalau misalnya kalian mau lanjutkan ya, peluang ini sangat besar sekali menentukan atau membuat kita berpikir lebih jernih. Kalau kalian ingat dulu saya pernah ajarkan belum lama ya, teori peluang itu, bahwa sebenarnya kalian belajar teori peluang itu agar lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, maksud di sini adalah terutama buat kalian yang mengincar negeri juga, ada nggak peluang kalian bisa masuk misalnya via atau jalur SNMPTN? Bagaimana cara menghitungnya nanti di sesi berikutnya? Ada cara perhitungannya. Pokoknya yang kalian pelajarin tuh nggak sia-sia lah. Uh, Terus kira-kira kalian bisa nggak untuk bertahan di situ? Nah ini ada pertanyaan yang agak radikal atau agak ekstrim bahwa ada orang yang bahkan kalau kamu ikut bimbel, ikut les yang khusus misalnya les masuk UI gitu, banyak banget siswa yang bisa masuk UI tapi tidak bisa bertahan di situ. Gitu. Entah itu kuliahnya molor atau bahkan drop out. Nah, itu ada banyak. Jadi peluang itu tadi peluang untuk masuk dan peluang untuk bertahan. Itu adalah hal yang penting. Yang ketiga adalah tentang uang. Nah, uang di sini kamu mungkin terutama untuk yang punya KJP ya, bisa mengalihkan KJP-nya jadi KJMU jika masuk negeri gitu ya. Saya lupa kalau nggak salah dulu saya pernah tahu bahwa ada beberapa swasta yang bisa menggunakan KJMU. Cuma saya lupa detailnya saat ini bisa benar itu bisa atau tidak. Tolong di cross check juga. Kalau misalnya kamu menggunakan KJP ini atau KJMU, ya harusnya sih ya kuliah kalian sudah gratis gitu. Udah nggak usah bayar dan udah nggak usah mikirin. Nah cuma untuk kamu-kamu yang tidak menggunakan KJMU harus juga mempertimbangkan terutama tentang jarak, terutama untuk biaya bertahan hidup jika jauh gitu, atau bagaimana caranya kalian bisa bayar kuliah atau bayar praktek-praktek yang lain. Karena di kasus khusus negeri terutama ya, nanti kita bisa coba lebih sharing lebih jauh di siang hari. Ada pertimbangan setelah kita menghitung peluang ya, beberapa di antara kalian itu lebih berat pokoknya mengincar kampus negeri yang ada di Jakarta. Sedangkan kalian perlu tahu orang-orang yang mau masuk ke kampus negeri yang ada di Jakarta itu bukan cuma orang Jakarta. Yang paling dekat Jabodetabek itu pasti mau banget ngincar UNJ untuk pendidikan misalnya. Atau misalnya mau banget ngincar UIN. Seperti itu. Jadi kalian harus membuka diri bahwa kalian tidak hanya bersaing sesama siswa Jakarta. Itu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan peluang lebih besar? Penghitungannya nanti siang, tapi saya akan memberikan gambaran sedikit seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Kalian harus mau membuka, jika kalian memang mau terfokusnya negeri, maka kalian harus membuka diri untuk pergi keluar dari Jakarta. Contoh yang paling dekat dari sini adalah misalnya Untirta Serang. Ini kalau kita bicara negeri ya. Atau yang lebih dekat lagi IPB. Cuma saya kurang yakin karena grade-nya juga tinggi IPB. IPB geser lagi ke Bandung ada ITB, ada Unpad gitu ya. Geser lagi ke arah kanan atau ke arah timur itu ada misalnya semacam contoh misalnya kayak Unsud, Universitas Sudirman itu ada di Purwokerto atau di Semarang gitu ya, atau di Jogja, cuma Jogja juga luar biasa persaingannya. Kalau kita ke barat ada Lampung, ada Universitas Lampung, terus sampai Universitas Negeri Aceh, saya lupa namanya, ada Unimed di Medan gitu. Atau di Kalimantan juga ada, Sulawesi juga ada. Jadi maksudnya tidak hanya terpaku di Jakarta. Karena balik lagi orang daerah aja mau ke Jakarta gitu. Apalagi orang yang Jakarta sendiri. Nah, kalau misalnya kalian merasa terutama nilai kalian cukup bagus atau kemampuan kalian cukup bagus, silakan kalian bersaing. Tapi kalau misalnya aduh nilai gue pas-pasan nih gimana nih? Ya dua, kalian tetap coba upayakan di Jakarta
dengan resiko apapun, atau coba melirik daerah lain gitu ya, di daerah-daerah di sekitar Jakarta atau di luar Jakarta. Nah, Pak, saya ada ini apa galau Pak nih. Saya mau ambil jurusan A atau B. Saya harus bagaimana? Nah, ini adalah pertanyaan yang mainstream banget, banyak banget orang yang nanya. Pas saya mau ngambil misalnya antara psikologi atau sastra Indonesia, mana yang paling perlu atau bisa saya ambil? Tadi kalau saya sudah bahas, yang pertama kalian harus coba memahami bakat dan minat kamu lebih kuat di mana. Yang kedua tentang peluangnya lebih besar di mana. Yang ketiga biaya. Nah, ada lagi sebenarnya nanti akan saya bahas lebih dalam. Kalau misalnya, oh ya, langsung aja deh. Yang keempat itu adalah setelah kuliah. Jadi perhitungan setelah kuliah. Misalnya begini, sastra Indonesia dan psikologi. Misalnya sastra Indonesia pendidikan deh. Maka kita akan coba compare. Yang pertama, bakat dan minat kamu. Kamu tuh lebih berbakat dan lebih berminat di mana? Misalnya, oh Pak saya lebih berbakat dan berminat mungkin di psikologi Pak, misalnya ya. Oke, psikologi. Poinnya di situ ya. Dan ingat, ketika kamu sudah memilih, maka kamu harus siap bertanggung jawab. Kadangkala orang tua tuh sering ragu kepada kita karena apa? Kita tuh anggot-anggotan gitu. Kadang milih A, ntar berapa hari kemudian jadi B. Nah itu yang membuat akhirnya orang tua seringkali mengintervensi siswa atau pokoknya dia ngambil alih. Udah kamu ambil ini gitu. Karena tadi banyak banget siswa yang suka plan. Nah ketika nanti kalian sudah memilih, maka teguhlah terhadap pilihan kalian. Misalnya mau tadi psikologi atau pendidikan bahasa Indonesia misalnya. Itu yang pertama bakat minat, misalnya kamu milih psikologi. Yang kedua adalah tentang chance atau peluang. Kalau misalnya kalian mau ngambil negeri terutama ya, misalnya pilihannya hanya ada di UIN dan UNJ misalnya. Kalian harus compare dari dua ini. Mana yang peluang kamu masuk itu lebih besar? Apakah kamu mungkin bisa lebih besar masuk ke tarbiyah kalau di UIN ya, tarbiyah bahasa Indonesia, atau misalnya psikologi gitu. Nah, cara hitungnya nanti siang kita akan bahas. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya. Nah, misalnya rumah kamu ada di Tomang. Silakan perhitungkan jarak antara Tomang ke misalnya kita sampelnya UNJ dan UIN ya. Jarak antara Tomang ke UNJ dan Tomang ke UIN. UNJ di Rawamangun, UIN ada di mana UIN? Nggak ada yang nyaut, tidur kali ya. Ciputat. Ya, oke. Itu jaraknya gimana? Terus kira-kira butuh biaya seperti apa? Alhamdulillah dua-duanya bisa diakses Transjakarta kalau saya nggak salah. Nah itu kelebihan, salah satu kelebihan. Jadi cuma memang jaraknya kurang lebih lah sebenarnya. Cuma yang beda adalah tingkat macetnya. Tingkat macetnya itu beda. Kalau UNJ itu kalau saya nggak salah, mohon diingatkan jika saya salah. Kalau di UNJ itu jalurnya lebih besar lah, gampangnya begitu. Kalau di UIN jalannya lebih kecil seperti itu. Itu perlu dipertimbangkan. Dan yang keempat adalah terkait dengan bagaimana nanti selepas lulus. Ini adalah penilaian yang sangat subjektif karena kalau kita berbicara tentang rezeki itu Allah yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Kita nggak bisa berbicara, oh psikologi itu peluang kerjanya lebih besar daripada pendidikan bahasa atau jadi guru. Nah, ini dua hal ini memang perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi bisa jadi guru bahasa Indonesia itu lebih banyak dicari daripada psikolog. Entah itu karena psikologi itu memang ruang kerjanya cukup luas sebenarnya. Kalau kalian tahu misalnya yang jelas bisa jadi psikolognya itu sendiri. Yang kedua misalnya bisa jadi kerja terutama di HRD, bagian HRD seperti itu. Ada juga di masyarakat juga ada bagian psikologi. Nah, kalau guru ya sebenarnya pendidikan sastra Indonesia tuh bisa luas juga ya karena dia memiliki dua
2 kemampuan, yaitu di pendidikan sebagai guru dan juga sastra Indonesia. Itu juga peluang kerjanya juga luas. Nah, tapi ketika kita compare misalnya tentang gaji atau penghasilan, itu juga berbeda. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini yang akhirnya nanti bisa masuk untuk memutuskan kamu ambil mana. Oke. Mungkin ini dulu sesi pertama. Jam berapa sih? Wah, jam 9.45 lah ya. Setengah jam saya ngomong. Kita akan coba ngobrol aja, tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanya dari kalian? Silakan. Saya mau nanya, Ya, silakan Sabana. kan katanya ini ya, kalau pakai KJMU itu disuruh mertahanin apa tuh Pak? IPK ya Pak? Katanya gitu. Itu benar apa enggak sih Pak? Menurut rumor yang beredar sih begitu ya, tapi sepertinya nggak juga sih, nggak terlalu jadi bahan baku ya, karena saya juga pernah dengar bahwa nilai itu nggak sebegitunya lah, cuma ya yang jelas ya jangan malu-maluin banget gitu. Masa udah pakai KJMU IPK sampai 2 gitu kan, 2, wah itu kebanggetan. Karena gini, bersyukurlah kalian terutama yang bisa dapat KJMU, banyak banget teman-teman yang lain yang berharap bisa kuliah tapi kesulitan karena ekonomi gitu. Kurang lebih begitu tentang nilai. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi nggak terlalu pengaruh gitu Pak? Seharusnya tidak. Semoga kalau misalnya nanti saya salah nih, saya kan akan upload nih ya videonya. Kalau misalnya saya salah, silakan di komen aja di bawah. Oke, gimana Sabana? Lanjut. Terus katanya kalau SNMPTN itu ngambilnya itu harus 1 di Jakarta, maksudnya kan 1 seprovinsi, 1 itu di luar. Emang kayak gitu? Atau gimana? Itu nanti khusus untuk SNMPTN saya akan terangkan lagi di siang, karena itu sudah menjurus, sudah mengerucut nanti. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Yuk, yang lain silakan. Yang lain? Apa udah cukup nih obrolan sesi pertama? Kalau sudah cukup, misalnya dirasa cukup, atau ada yang lewat jalur chat nggak sih? Coba sih belum ngecek lagi nih. Oh, nggak ada ya, masih putus-putus. Oke, mungkin itu aja. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, saya kasih waktu 1 menit deh coba. Mungkin ada yang mau nanya tapi sinyalnya putus-putus atau gimana. Memang mau nanya. Ya, silakan. Julia kayaknya dari tadi sinyalnya gitu kan dia udah A. Julia putus-putus. Tolong diulang pertanyaannya. Ya. Dia mute. Oke, mungkin yang lain sambil nunggu Julia nanya. Yang lain ada yang mau ditanya? Saya nanya lagi deh Pak. Ya, silakan. Ada part time nggak sih kalau di Indonesia? Banyak. Tapi memang untuk mencarinya tuh benar-benar tadi ya, butuh relasi dan butuh kesabaran. Tuh. Part time saya juga, saya bukan part time saya itu semacam part time juga ya hitungannya ya. Jadi saya punya kerjaan tambahan gitu ya. Dia melakukan sesuatu lah yang bisa dilakukan tanpa mengganggu jam mengajar saya. Tapi biasanya kalau part time itu kamu kerja dari jam sekian sampai jam sekian, lebih singkat daripada waktu kerja karyawan biasa. Ada part time, dulu sering banget saya dapat info itu misalnya jadi kayak pelayan, entah restoran, entah kafe, semacam seperti itu. Kayak gitu sih sama.
Ya, makasih Pak. Mm-mm. Ada lagi yang mau ditanya? Ini ngobrol aja lah. Kalau mau nanya lagi. Kalau nggak mau ditanya, saya tutup nih. Wih, ngancem. Ya Julia kayaknya jaringannya trouble. Indigo memang lagi gitu tuh Indigo. Siapa aja sih nih yang join di sini? Kita cek. Ada Alvin, ini Adit, pengen banget namanya Anastasia mulu. Andi, Andri, Angger, Anggi Nurul, Anissa Wulandari, Anissa Febrianti, Aulia, Cindy, Dewi, Dia, Dwi Sumriwing, Julia, Ernisa, dan terakhir adalah Yani. Oke, kemarin sih saya udah ngeliat listnya. Selamat buat kalian yang punya kesempatan untuk SNMPTN, dan buat kalian yang belum dapat kesempatan itu, maka yang bisa kalian lakukan adalah berdoa. Enggak lah. Kalian bisa masuk ke jalur swasta, cari tuh swasta banyak kok yang murah sebenarnya. Kayak tadi saya bilang misalnya Unindra tuh murah, Unpam juga. Apa nih? Oh, ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya saya pilih universitas akreditasi, coba cek. Sorry. Pak, kalau misalnya saya pilih universitas akreditasinya A tapi di jurusannya B, gimana? Oke, saya akan jawab. Sebenarnya kalau kita bicara tentang akreditasi, B aja udah cukup sebenarnya. Ya, kalau cuma hanya bicara A, B, C gitu. B itu udah cukup untuk paling nggak untuk daftar PNS sudah bisa lah, gampangnya gitu ya. Cuma begini, saya inget banget dulu ada namanya Pak Uton. Pak Uton itu motivator di dekat rumah saya gitu ketika saya masih di Risma atau remaja masjid. Dia pernah bilang begini, ini mungkin bisa jadi motivasi buat kalian. Beliau pernah bilang begini, bukan kampusnya yang menentukan masa depan kamu, tapi bagaimana kamu mau berupaya untuk bisa belajar. Jadi begini, anggaplah misalnya universitas A itu bagus banget, universitas B biasa-biasa aja. Ya. Universitas A punya struktur kurikulum yang bagus, tapi kalau mahasiswanya asal-asalan, ya biasa aja. Sedangkan B, universitas B, dia punya misalnya mahasiswanya biasa-biasa aja. Kampusnya biasa-biasa aja, tapi mahasiswanya tuh mau belajar dan juga mau untuk praktek, mau untuk mengimplementasikan ilmunya, maka kira-kira mana yang akan maju? Secara logika, maka B, ya mahasiswa universitas B ini akan lebih baik daripada mahasiswa universitas A, gitu. Jadi akreditasi itu tidak menentukan seseorang itu akan lebih baik atau tidak. Gampangnya ginilah, apakah orang-orang di SMK negeri akan lebih baik nasibnya daripada di SMK swasta? Enggak juga, tergantung anaknya, tergantung orangnya. Memang banyak banget yang punya stereotip atau pandangan bahwa yang di negeri itu lebih baik daripada di swasta misalnya. Tapi sekali lagi itu bukan pandangan atau ide, bukan hal mutlak. Semua kembali lagi kepada kamu sebagai mahasiswanya. Begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Via kolom chat ya? Nanya-nanya ya? Kita cek. Belum ada. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, maka saya akan akhiri sesi 1. Sesi 2 nanti akan masuk di jam 1 ya, kalau saya jam 1 lah, insya Allah pada zuhur. Oh, ada lagi nih. Assalamualaikum Pak, misalnya saya pilih jurusan, oke sebentar ya, saya baca dulu. Assalamualaikum Pak, Bapak kalau misalnya saya pilih jurusan yang rata-rata nilainya lebih dari 80, sedangkan rata-rata nilai saya 80 pas, itu peluangnya buat masuk kecil banget ya, atau nggak bisa masuk sama sekali? Oke, saya lanjut, bahwa saya akan membahas lebih dalam terkait tentang SNMPTN, SBMPTN, dan bla bla blanya itu nanti siang. Ya, sekarang kita hanya prakata aja, atau ada beberapa hal bagaimana cara menentukan jurusannya aja dulu. Gitu, nanti
Kalau misalnya yang lebih detail tentang penghitungan, tentang skor, siang nanti kita akan bahas. Mohon maaf ya, karena bentar lagi mau ada yang harus dilakukan. Itu aja, ada lagi mau ditanya? Masih ada waktu 3 menit lagi? Ada lagi? Cukup? Baik. Cukup untuk pagi ini. Terima kasih sekali bagi yang sudah masuk. Semoga ada ilmu dan ada manfaat yang bisa kalian ambil. Tetap semangat, ingat rezeki itu adanya di tangan Allah. Jadi jangan ragu dengan hal itu. Saya akan tutup pertemuan pagi ini dengan kata-kata dosen saya, yaitu Pak Sigit Edi Purwanto. Beliau bilang begini, belum lama saya ngobrol sama beliau, saya bilang, Pak, saya mau lanjut S3, tapi keuangan saya begini, dan saya saya bingung nih, apakah ada beasiswa yang bisa saya ambil, karena saya cuma seorang guru biasa, ya, itu curhat ntar jadinya. Dia bilang begini, semakin dewasa kita, semakin kita akan berubah mindset-nya. Mindset kita biasanya adalah dengan uang sekian, apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, pemasukan kamu 3 juta. Dengan uang 3 juta tuh kamu mau bisa melakukan apa? Nah, itu adalah mindset awal. Makin lama nanti, makin akan bergerak mindsetnya dibalik. Kalau tadi kan dengan uang sekian, kamu bisa melakukan apa? Sekarang dibalik. Dengan melakukan apa, kamu bisa dapat uang berapa? Kalau kalian hitung hanya dengan matematika, ini nggak akan nyampe. Dia dosen Kaprodi, pasca sarjana, S2 pendidikan matematika. Dia bilang, perkara rezeki manusia itu tidak bisa menghitung atau melogikakannya. Karena begini, kalau kalian pahami, misalnya, saya akan kasih contoh saya sendiri lah ya. Saya guru honorer, ya, guru honorer biasa, nyambi sambil ngojek, ngelanjut S2. Kalau kita ngitung dengan otak manusia, misalnya, paling penghasilan saya dalam 1 bulan itu cuma 3 jutaan lah, misalnya. Tapi kebutuhan saya karena kuliah itu bisa sampai 4 jutaan. Sejutanya dari mana? Kalau kita berpikir di mindset awal dengan uang sekian gue bisa melakukan apa, itu nggak bakal bisa kehitung kayak begitu. Tapi mindsetnya dibalik. Dengan gue melakukan apa, gue dapat uang berapa. Jadi pada akhirnya uang itu ada aja. Ketika kita melakukan sesuatu yang memang niatnya juga untuk mengupgrade diri kita, apalagi untuk beribadah, itu uang itu akan ada aja. Yang penting kita mulai dulu. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang imajiner, ilmu goib, ibaratnya abstrak. Tapi itu benar ada. Makanya kuatkan mental kalian, kuatkan niat kalian untuk bisa mau melanjutkan kuliah. Karena apa? Mau dibilang bagaimanapun ya, ini mohon maaf, bukan mengecilkan yang hanya yang lulus SMK mau langsung kerja, tapi kita sadar bahwa buat saya jargon lulus SMK langsung kerja itu masih bisa dipegang, tapi kurang relate saat ini. Karena apa? Persaingan makin kuat. Orang tentu ketika ngelamar antara misalnya D3 aja, D3 sama SMK, tentu nilainya beda. Gitu. Mau bagaimanapun itu. Karenanya, ayo tetap semangat belajar, ayo tetap maju, dan ayo jangan mau menyerah dengan keadaan. Itu aja di sesi 1 ini. Thank you so much. Makasih semua. Bila fisabilillah. Pak, saya baru datang. Apa, Ara? Saya baru datang. Itu Lagi direkam nggak? Direkam. Oke. Nanti lihat kayaknya bisa diupload di YouTube saya. Oke? Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 2 jam 1. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan sih sesi 2? Apaan sih, nggak ngerti dah. Woi.
Kasih tahu. Sesi 2 tuh ntar kelanjutannya.